Zikir keras bid'ah. Dulu mengeraskan zikir adalah bid'ah dan terang-terangan membuat tulisan. Dia lupa Imam Bukhari rahimahullahu taala, coba dangkalnya mereka menilai bid'ah. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya inna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara bidzikri dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai melakukan salat, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mau dikatakan bid'ah? Nah ini terus gimana? Seenaknya, karena tidak ada Nabi pernah ngajari semacam ini. Ente hidup pada zaman Nabi. Jadi begitu mudahnya mereka mengatakan bid'ah. Itu ternyata pemecah belah umat. Subhanallah. Umat Islam dari masa ke masa dengan mudahnya, dengan sederhananya ibadah yasinan kok jadi bid'ah, waqi'an bid'ah, qul huwallahu bid'ah, akhirnya sinetronan saja. Gitu nanti. Waqi'an jadi bid'ah, yasinan bid'ah. Bagaimana baca yasin? Baca Al-Baqarah kalau kurang panjang, Baqarahan. Tidak ada mengkhususkan ayat, ada Nabi mengkhususkan dalam Fadailul Quran. Bab Fadail Quran, Imam Bukhari meriwayatkan diperkenankan mengkhususkan Quran. Salah satu istri Nabi mengkhususkan ayat, dibaca berulang-ulang sampai berkali-kali, sehingga diceritakan ada salah satu sahabat Nabi yang mau datang ke rumah istri Nabi, mendengar istri Nabi membaca, pergi ke pasar, balik lagi, itu ayat yang dibaca diulang-ulang. Loh, berarti istri Nabi ahli bid'ah dong. Sudahlah, mohon maaf kalau sudah ketemu orang ahli bid'ah itu jadi kadang-kadang bingung saya itu apa. Dan terjadi perselisihan para ulama, apakah zikir setelah sholat itu disunahkan untuk dikeraskan atau tidak. Imam Syafi'i, dan ini adalah madhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu ya yang sunnah adalah disirkan, tidak dikeraskan, kecuali dalam rangka ta'lim, mengajarkan kepada makmum tentang bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan setelah sholat, dan itu pun tidak boleh terus-menerus. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat yang sunnah dalam zikir setelah sholat itu dikeraskan, berdasarkan ya hadis Ibnu Abbas bahwa kana raf'us saut ya inda dzikri ba'da shalah mawjud ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat, itu ada di zaman Nabi SAW. Berarti ya kata Ibnu Abbas ada di zaman Nabi SAW mengangkat suara ya ketika setelah zikir setelah sholat. Namun Imam Syafi'i memandang bahwa hadis Ibnu Abbas ini dibawa kepada ta'lim, artinya Nabi SAW dalam rangka mentaklim, mengajarkan, dan tidak terus-menerus. Buktinya Ibnu Abbas mengatakan ada di zaman Nabi SAW. Berarti ya kata-kata ada di zaman Nabi SAW menunjukkan ketika Ibnu Abbas berbicara itu tidak ada. Ya, maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang sunnah disirkan, karena itulah asal daripada zikir yang ditunjukkan oleh surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwa dalam zikir pada asalnya tidak dikeraskan. Ya. Dan kepada pendapat Imam Syafi'i saya condong, Allahu a'lam.